Assalamualaikum Sobat Muslim dimanapun berada. Alhamdulillah saat ini kami dan beberapa rekan dari relawan Masjid Al-Amin Secang sedang menuju ke Masjid Muslim United di Yogyakarta, salah satu masjid yang sedang viral. Silahkan simak liputan kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kami. Jazakumullah khairan. Kan bantu kita tuh lagi ngurusin rumahnya Allah nggak mungkin diem gitu. Ngurusin rumahnya orang aja, yang punya rumah mesti mikir ke kita kok. Itu ngurusin rumahnya Allah kok Gusti Allah akan diem? Enggak, Allah yang sudah janji akan memakmurkannya kan gitu. Nah, hanya perkaranya ya tadi, pastikan salah satu menjadi pilar yang paling penting. Oh, pilar mana ya? Karena pilar ya. Rules yang paling penting, dan itu biasanya merontokkan sebuah institusi dakwah atau pergerakan atau ormas atau apapun itu adalah salah memilih orang, memilih tim ya. Apanya yang salah? Satu, niatnya. Kalau ini inline dengan apa yang jenengan tanyakan, apakah di sini digaji semua ini dan sebagainya ya. Kalau mungkin jenengan kan sudah belajar dengan Pak Kus dan lain sebagainya. Kalau tadi jenengan bicara Namira, bicara Mudar Arifin, bicara Al-Falah, itu tokoh inspiratornya itu Mas Agung gitu. Bahkan kemana-mana dengan Pak Jazir Joko Karya. Nah, Mas Agung sekarang berkhidmat di sini ya. Apa namanya, kalau di mazhabnya mereka menerapkan gaji, bahasanya kan seperti itu. Kalau di sini tidak, bukan gaji, karena lagi-lagi kita nanti urusan niat ya. Yang pertama, bukan berarti masjid itu nanti nggak akan mikirin, tapi kalau niatnya ke sini itu untuk biar dapat penghidupan, buat kita itu sampah dakwah. Bubar. Kamu di sini mau pengabdian atau mau cari duit? Saya mau cari duit ini. Nek awalnya yang dibicarakan itu, terus saya harus dibayar, nanti bayar berapa biar saya bisa full time ini. Nggak usah, monggo cari tempat lain. Nggak bicara itu. Bicara justru kamu mau kontribusi apa? Kamu punya apa yang mau kontribusikan sama masjid? Itu dulu. Jadi ini paradigma yang kita balik. Dan itu memang harusnya gitu. Karena masjid itu tempat pengabdian. Jangan tanya saya dapat apa, tapi saya mau ngasih apa masjid gitu loh. Makanya saya bilang tadi, sebelum kita inspirasi orang, kita inspirasi orang lain dulu. Mau inspirasi sedekah subuh ya kita sedekah subuh enggak kan gitu. Mau inspirasi wakaf, kamu wakaf waktunya enggak, wakaf tenagamu enggak, kamu totalitas apa enggak kan gitu. Nah, kamu yomeng setengah-setengah ya itu setengah-setengah. Ya dulu di awal-awal ya kita yang ada berhikmah di sini semuanya ya statusnya relawan. Relawan ya nggak ada ini, dan sampai sekarang pun kita lagi merapikan yang apa namanya ikatan MOU dan sebagainya, itu baru saat-saat ini, itu sudah 8 bulan gitu loh. Belum ada yang secara resmi dikontrak ini gini enggak, tapi mereka tetap bertahan di sini. Paling tidak masjid itu ya karena tadi apa namanya tujuannya melayani umat agar bisa makan, bisa punya tempat tinggal, bisa kesehatan hati. Minimalnya masjid menyediakan makan lah buat mereka yang berkhidmat gitu. Makan aja gitu. Jadi, makanya kita bangun awalnya ya makan 3 kali sehari, pagi, zuhur sama maghrib gitu. Udah itu mereka nggak dikasih makan masjid juga kan makan kok kan gitu. Ya, tapi jangan dipendam dulu, artinya niatnya semua yang tim di sini harus kontribusi dulu. Nah, nanti baru Allah mampukan. Nah, kalau sekarang dengan saya bilang tadi infak sudah 600 sampai 800, jadi ini di tanggal segini aja kita sudah hampir sampai 700 gitu. Artinya apa? Itu organik, pelan, bukan langsung ini dan kita menerapkan strategi biaya caranya dapat segitu dulu, enggak. Jadi Allah kan bisa saja menghadirkan 1 miliar bahkan 100 miliar itu dengan caranya tanpa kita ngerti caranya kan gitu. Makanya belum fokus ke situ dulu, tapi fokus niatnya, fokus menghidupkan Baitullahnya dulu, baru strategi-strategi itu nanti sambil jalan. Itu sebagai wasilah saja, sebagai bagian dari ikhtiar kita. Karena Allah mampu untuk menghadirkan apapun tanpa
ikhtiar yang kita lakukan pun bisa gitu. Terus apalagi tadi bahasanya, tapi kalau kenyataannya yang sekarang pun kita spending untuk apa namanya, kalau bahasanya di sini adalah ihsan bukan gaji. Ya kayak wong pondok lah, namanya statusnya pun menjadi santri. Santri ada dua, santri fisabilillah dan santri pengemban dakwah. Santri fisabilillah itu yo santri yang sak-sae, nggak punya ikatan apapun, mengini meh turu, mau makan, mau majelis, mau pulang, mau gini silahkan kan gitu. Tidak ada ikatan dan tidak ada kewajiban atau tidak kita dari pengasuh untuk memberikan ihsan. Tapi kalau ada satu lagi adalah santri pengemban dakwah. Pengemban dakwah ini yang 40 tadi. 40 tadi itu sudah punya job desk. Nah, ono sing jadi imam, ono sing jadi apa namanya? Bagian media, ada yang bagian Baitul Mal, ada yang bagian muamalah, ada yang bagian kajian, ada yang itu sudah ada amanah di sana. Nah, itu yang dikasih ihsan. Dan kita kurang lebih ya menghabiskan per bulannya, untuk bulan ini mungkin sudah sampai 100 jutaan untuk memberikan ihsan tadi. Artinya ya makanya kita bikin yang namanya Marbot Pride itu agar memberikan gambaran kue menjadi marbot berkhidmat ke masjid kue orang ketelehek kan gitu. Allah nggak akan diam gitu. Orang usah dijaluk, kamu hikmat saja kamu memberikan apa, Allah kasih balasan pasti, itu pasti janji Allah. Jadi sibuknya nggak mikirin mah digaji piro ini. Allah kalau memberikan kelayakan ya tadi Ustaz coba yang selalu dikatakan sama Ustaz Jafar itu ya bicara orang usah ribut kamu ada di posisi apa, walaupun sekarang ada di samping tong sampah, Allah akan memuliakanmu kalau kamu itu layak untuk dimuliakan. Kalau bahasa sekulernya itu, kalau di motivasi itu, kalau kamu digaji 10 juta tapi kamu itu layaknya sebenarnya kerjaanmu untuk digaji 2 juta, Allah akan dengan caranya itu akan nyabut 8 juta dengan caranya loro lah, duit entek lah gitu. Tapi kalau kamu dibayar 2 juta padahal kemampuanmu kudunya dibayar layaknya 10 juta, ya piye carane 8 juta itu datang dengan cara yang lain kan gitu. Jadi nggak usah risau dengan itu. Yang penting itu kita memaksimalkan potensi diri, kelayakannya kita ada di mana, Allah masih akan menempatkan sesuai dengan tempatnya nantinya. Nah, itu perkara tadi ini duitnya dari mana, makanya kalau berdasarkan dari duit nanti kita nggak bergerak. Nah, kita menariknya itu ngurusin masjid ini panggilan iman. Panggilan iman, artinya bukan panggilan karena duit, tapi panggilan iman. Ya tadi makanya dasarnya itu surat apa tadi? At-Taubah 107, 110. Orang yang memakmurkan masjid itu ya orang-orang yang beriman. Orang-orang musyrik, orang-orang munafik tidak akan memakmurkan masjid gitu. Nah, memakmurkan loh, bukan dimakmurkan masjid. Ini kan bahasanya memakmurkan. Nah, dimakmurkan artinya saya dapat apa dari masjid? Memakmurkan justru apa ya dikorbankan untuk masjid. Nah, iso ya, harus ulama-ulama yang hanif gitu ya. Ngapain sibuk-sibuk ngumpulin harta? Harta masukin masjid nih untuk masjid. Masjid nanti akan memberikan pelayanan ke kita. Itu ada lagi?